Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadzal dinil qawim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama, mari kita haturkan sembah sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua. Sehingga Allah berfirman menegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kata kalian menghitung-hitung nikmat yang aku berikan kepada kamu semua, lan tuhsuha, tidak akan mampu menghitungnya. Laras ngaten, Pak? Insyaallah. Yang menarik lagi pada ayat yang lain, Allah memberikan janji yang luar biasa. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu mau mensyukuri nikmatku, niscaya akan aku tambah nikmatku yang aku berikan kepada kamu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita sampai mengingkari nikmat Allah, maka Allah akan menimpakan sanksinya, akan menimpa inna adzabi lasyadid. Sanksi yang akan ditimpakan kepada kita yang ingkar nikmat Allah itu sangat berat. Kalau kita rasakan sebenarnya mengingkari nikmat Allah yang amat banyak ini, kemudian kita terima dengan kecewa, maka kekecewaan itu merupakan azab yang sangat berat sekali buat kita semua. Tapi kalau kita mau mensyukuri berapapun, sekecil apapun nikmat Allah itu, maka akan menjadi nikmat yang sangat besar. Untuk itu firman Allah luar biasa sekali, memberikan pola hidup, bimbingan pola hidup kita agar sekalipun berbagai kesulitan hidup kita hadapi, tapi kita tetap gigih, tetap bersemangat untuk menghadapi berbagai tantangan hidup yang kita hadapi. Itu Al-Quran yang luar biasa. Jadi tepat sekali ketika Nabiullah Adam diturunkan ke dunia, kemudian Allah berfirman, "Qulna bitu minha jami'an." Itu nek wong Jawa maknane kasare mingkat apa turun kamu itu minha dari surga. Jami'an kesemuanya. Oh, kesemuanya itu siapa saja? Ternyata di surga waktu itu ada ular juga. Ya, ada ular. Yaitu diperintah untuk turun ke dunia. Di samping iblis, di samping Nabiullah Adam, ya, turunlah kamu semua ke dunia. Ba'dukum li ba'din adu. Satu dengan yang lain itu punya potensi untuk bermusuhan. Kadang-kadang manusia dengan manusia, jangankan manusia yang berbeda suku, yang berbeda, kadang-kadang dengan keluarganya sendiri, istri kita sendiri, itu oleh Allah dikatakan ada potensi untuk bermusuhan. Sehingga kalau kita sekarang berdekat dengan istri, pokoknya menjadi sunat Allah, mungkin kadang-kadang aku butuh tukaran karo bojoku. Itu luar biasa. Dengan anak juga seperti itu. Tapi Allah memberikan peringatan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Akan tetapi nanti ketika petunjukku itu datang, ya, siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jangan pernah khawatir. Apapun kesulitan, apapun keruatan yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita, kalau kita kembali kepada petunjuk Allah, maka semua akan bisa kita selesaikan. Ini indahnya Al-Quran. Jadi betapa kasih sayangnya
kita manusia ini, sekalipun sudah diusir, tapi tidak begitu saja masih dibekali ini loh petunjuk untuk mengaruhi berbagai kesulitan. Makanya sekali lagi kembali, marilah kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Setiap saat kita harus ingat selalu alhamdulillah, alhamdulillah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa alhamdulillah itu adalah doa yang sangat mulia. Tidak ada yang melebihi alhamdulillah. Apapun yang Allah berikan, kita alhamdulillah. Kita harus bersandung. Innalillah apa alhamdulillah? Innalillah dulu. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah saya masih diberi ingat oleh Allah, sehingga saya sadar bahwa kita ini milik Allah dan semua akan kembali di hadapan Allah. Itu alhamdulillahnya. Jadi diawali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena juga mengikuti firman Allah, idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berikutnya salawat salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang menjadi panutan kita. Rasulullah menjadi panutan kita, panutan orang miskin, panutan orang yang kaya, panutan siapapun patut mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Maka Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu, diawali innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Quran dikatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini kadang-kadang kita memahaminya ya kebablasan. Kenapa? Kita itu wajib membaca sholawat. Kenapa? Lalu Allah dan malaikatnya saja baca. Iya, Allah yusholluna 'alan nabi itu berbeda dengan kita. Sholawat kita kepada Nabi dan sholawatnya Allah kepada Rasulnya itu berbeda. Kalau Allah memberi rahmat dan ampunan, Rasulullah tidak punya dosa, karena dosa Rasulullah sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang menegaskan bahwa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jangan penting sholawat, penting sholawat. Kalau bicara saja sholawat kalau nabi apa mana itu, bukan begitu maksudnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah memberikan rahmat, Allah memberikan ampunan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semua dosa Rasulullah yang dulu dan yang akan datang sama sekali tidak memikul dosa itu Rasulullah Muhammad SAW. Maka kita kemudian diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemarin ada teman yang mendekati saya bilang atau tanya, saya nggak ngerti, Pak Nur, rasanya kok atau Pak Nur selawat itu membawa rezeki. Jadi kalau kita mau membaca selawat, rezeki kita tidak akan terputus. Saya cuma mandok begini ya. Apa betul Pak Nur? Saya jawab, Allah itu berjanji wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Baru saya membaca ayat itu dia bilang, apa Pak Nur hubungannya dengan sholawat? Ayat yang saya baca tadi, barang siapa yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka berbagai kesulitannya Allah berikan solusinya untuk keluar dari berbagai kesulitan. Tidak hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak kita duga. Lagi hubungannya kan selawat. Kamu tahu kalau Allah innallaha wa malaikatahu yusholluna ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa artinya shollu wa sallimu? Kita diperintah membaca selawat. Bukankah menunaikan perintah itu bagian dari takwa? Mungkin ingatan. Nah iya, makanya artinya sholawat itu memang seperti itu. Tapi jangan lupa, kita sholawat dulu atau istighfar
dulu. Kedua-duanya ini kalimat yang menarik sekali. Istighfar juga hikmahnya sangat besar sekali. Kalau kita sedang dirundung kesulitan, maka beristighfarlah sebanyak-banyaknya. Barangkali kesulitan kita itu bagian dari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diuji, ekonomi kita sulit, diuji anak kita nakal, bisa jadi itu peringatan. Banyak-banyaklah beristighfar. Jadi antara istighfar dengan salawat tidak bisa dipisah-pisahkan. Tapi jangan lupa, maksud kita menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lagi-lagi yang namanya takwa itu adalah kunci berbagai kebaikan. Jima'u kulli khairin, itu at-taqwa. Ya. Jadi at-taqwa jima'u kulli khairin, kumpulnya berbagai kebagusan adalah pada at-taqwa. Hadirin rahimakumullah, termasuk kita ngaji pada malam ini. Ini bagian dari menunaikan perintah Allah. Kalau dipikir capek nggak Pak? Lumayan capek. Maaf Pak ya, saya tadi itu terlalu dalam rangka mensyukuri nikmat Allah buat kesehatan. Saya pakai sepeda motor Pak. Sepeda motor, alhamdulillah berangkat jam 8, jam 10 sudah nyampe rumah lagi. Ini bagian, kenapa kok ngoyo? Bukan ngoyo, saya mensyukuri nikmat Allah. Jadi ketika, Masya Allah, enggak, ini bukan bagian pamer Pak ya. Sepanjang perjalanan ini selalu bertasbih, selalu membaca Al-Quran. Kenapa? Ini bagian dari syukur kita. Jadi jangan dipikir kok kedonya teman, tidak kedonya. Dan saya berpikir perjuangan tanpa dana tidak mungkin berhasil. Benar nggak Pak Misnal? Dan saya bersyukur sekali, alhamdulillah, Mas Ridho ini setiap malam Kamis 2 minggu sekali mesti datang, dan orangnya seringkali bertambah. Saya bersyukur dari mana Pak? Saya nggak tahu, itulah caranya Allah. Kenapa? Tadi malam habis dikuras segitu, pagi saya mendapatkan telepon, Pak minta dikirim ini. Subhanallah, subhanallah. Itulah yang dikatakan oleh Allah, wa in syakartum la azidannakum. Lah kalau malam ini apa Pak dasarnya? Dasarnya saya ingin menunaikan perintah Allah. Perintah Allah yang mana? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Pak Nur ada bismillahnya? Iya, karena bismillah itu penyekat surah satu dengan surah yang lain. Itu mufassir ada mengatakan seperti itu. Maka saya biasa kalau ada surah mesti saya batasi dengan bismillah. Kecuali surat apa? Surat apa Pak? Surat Taubat. Surat Taubat nggak ada bismillahnya. Ya. Umpama bismillah, iya tidak mengapa. Tapi itu khilafus sunnah, menyelisih sunnah. Berkaitan di Nabi orang baca bismillah kok. Sampai sahabat-sahabat bingung. Rasulullah ini sunnah tersendiri atau ini lanjutan yang kemarin? Surat tersendiri. Lah kok gak bismillah? Lah ya Allah. Masya Allah. Itu bagian dari sunnah Pak ya. Jadi sunnah gak bismillah ya gak usah bismillah. Yang ingin saya sampaikan adalah firman Allah ini bagian dari takwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Allah bersumpah dengan apa? Dengan waktu. Ini menunjukkan bahwa waktu itu sangat luar biasa. Anugerah yang luar biasa kita diberi waktu oleh Allah. Waktu itu tidak bisa terulang Pak. Sekalipun berulang-ulang, tapi kita tidak bisa mengulangi yang kemarin kita baru berpatang 40. Sekarang sudah 78, mendekati 79. Mau muda lagi nggak bisa, ya sudah berlanjut. Itu menunjukkan waktu itu sangat penting. Kenapa menggunakan al-asri? Al-asri itu mengisyaratkan bahwa waktu yang sudah dekat sekali dengan kiamat, waktu yang sudah dekat lagi dengan kiamat, sughra maupun kubra. Sughra itu yang mana Pak? Ya kematian itu kiamat. Tapi kiamat sughra. Ada yang baru umur 42
dipanggil oleh Allah, Pak, bagaimana pikiran Bapak? Ada yang berpikir, waktu saya orang susu mati, nggak bisa begitu, Pak. Ya, nggak bisa begitu. Saya tua, aku tak kepengen mati, nggak bisa juga. Ya. Karena yang namanya ajal itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teruskan ayat yang saya baca tadi. Allah menegaskan, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia, yang namanya manusia itu semua, ya lanang ya wadon sugih domo podo gak dibedakan, semua mesti dalam keadaan merugi. Wabeh kapitunan. Ada sebuah hadis yang menarik, Pak. Rasulullah bersabda bahwa kita semua yang mati akan mati dan mati nanti, semua mesti merasakan penyesalan. Sing amali soleh menyesal, kenapa saya cuma beramal soleh segini. Yang penjahat juga menyesal, saya dulu sudah mendengar itu, tapi kenapa tidak pernah saya perhatikan. Jadi setiap yang mati nanti akan merasakan penyesalan. Sama dengan ini, wal asri innal insana semua menyesal, semua merasa merugi. Allah melanjutkan, innal ladzina amanu, yang tidak merugi hanya orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, amal orang yang iman itu dibuktikan dengan amal soleh. Kalau ada orang yang bilang aku beriman tapi tidak beramal soleh, maka perlu diragukan keimanannya. Makanya ulama membuat definisi bahwa al-iman itu al-iqrar bil lisan. Mulanya bilang amantu billah, mulanya bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mulutnya. Tapi tasdiq bil qalbi, hatinya membenarkan, iya benar apa yang saya ucapkan itu masuk ke dalam hati saya. Ulama melanjutkan, wal amal bil jawarih. Kalau kita betul-betul beriman, maka harus kita buktikan dengan aktivitas kita. Sholat itu tandanya kita beriman. Makanya Al-Quran mengatakan, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ini oleh Al-Quran masih ditambahi, itu belum cukup. Wa tawasau bil haqq, saling mengingatkan betapa indahnya bahasa Al-Quran. Menggunakan tawasau ala wazni tafa'ala, wasso tapi ala wazni fa'ala, tafa'ala. Apa artinya? Saling mengingatkan. Ora ono wong sing lebih, tidak ada orang yang sempurna, makanya harus saling mengingatkan. Sampai pantas mengingatkan kiainya pantas mengingatkan santrinya, anak-anak pantas mengingatkan orang tuanya. Kenapa? Karena tidak ada makhluk itu yang sempurna. Makanya Allah menegaskan, yang tidak akan merugi nanti adalah tawasau bil haqq, alladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haqq, mengingatkan kebenaran, termasuk ngaji. Ini juga bagian dari usaha kita untuk menjadi orang yang tidak merugi. Senajan rasanya mau istirahat, tadi saya dibilang ibunya, sama istirahat, kalau besok belum istirahat. Iya Bu. Tiba-tiba banyak tamu, tiba-tiba ada tamu yang melanjutkan pekerjaan di depan. Pak benar, masa orang kerja masa aku mendengar itu, dan kita lakukan berbeda. Jadi kita memberi semangat lah, memberi semangat. Pak, kalau benar saya kira kita mau nunggu ribut nopo-nopo Pak, ya saya tunggu itu. Capeknya luar biasa, tapi saya percaya Allah tidak akan mengingkari janjinya, la in syakartum la azidannakum. Malam ini juga capek, tapi saya ingin Allah memberikan tambahan nikmat kepada saya. Wa tawasau bil haqq, yang paling berat itu tawasau bis sabri,
Makanya Allah mengingatkan wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sabar dan sholat itu merupakan kewajiban, tanggung jawab yang sangat besar sekali, beban yang sangat berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Di situ diterjemahkan siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang berpikiran, orang-orang yang berangan-angan, yadhunnuna itu berangan-angan. Yadhunnuna itu maknanya nyangka. Kalau dia ketemu Allah, lah yang ini lagi ya kersane Allah. Kenapa saya diperintah Allah seperti ini? Kalau sudah kembali kepada Allah, maka beban seberat apapun menjadi ringan. Terus Pak, Bu, enten ibune betul Pak Menari. Wonten, Masya Allah. Kalau saya melihat itu kadang-kadang, Pak, makanya kita hati-hati ya. Tidak boleh zalim kepada siapapun, termasuk kepada keluarga, kepada istri kita. Ternyata istri itu tanggung jawabnya berat sekali, Pak. Kadang-kadang kalau saya kebetulan membantu ibu-ibu itu ya, yang namanya ngerajang bawang, itu tangan saya itu sempat Pak koyong-koyong, itu saya aku, biar ibu sing garap ini. Ya. Jadi sedikit-sedikit kita harus ingatlah, tanggung jawab bojo itu luar biasa. Ya. Jadi kita balas dengan kasih sayang kepada istri kita. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita harus saling mengingatkan. Kalau kebetulan istri merasa berat, kita ingatkan, Bu, sabar. Apa yang kamu lakukan itu tidak sia-sia. Nanti Allah yang membalas. Kalau saya tidak bisa membalas, Bu, sebaik apapun usaha kamu, sebaik apapun usaha saya membalas, kamu tidak bisa. Bener kamu betul, Pak? Kalau ada orang yang bilang aku kepengen membahagiakan istri saya, bohong. Siapa sih bisa bahagia bojone? Yang bisa Allah. Hanya Allah. Kenapa? Allah menanamkan qanaah kepada istri kita, nerimo. Kalau qanaah itu tidak ditanamkan dalam hati istri kita, selalu kecewa, Pak. Orang sumbut, ya. Orang sumbut wong lanang kowe naik dhewe. Mas kawin ini kok 1 juta. Kalau kita juga dilatih sampai subhanallah, kadang-kadang saya tersenyum sendiri, Pak. Iya, yang lanang luar biasa. Islam itu luar biasa. Dan yang lebih luar biasa lagi, Rasulullah itu ketika memberikan bimbingan kepada kita, itu luar biasa, Pak. Coba Rasulullah itu pernah bersabda, kalau ada istri yang diajak tidur suaminya kok menolak, itu Allah dan Rasulnya dan sekalian malaikat sama mengutuk, Pak, sehingga istrinya ridho. Itu luar biasa. Coba Bapak bisa merasakan apa enggak itu? Nah, kadang-kadang suami itu napa ya, aku pengen terus itulah bolak-balik kok ngono, ora sida, Pak, wis. Ya balik sendiri. Masya Allah. Benar Nabi itu. Itulah Rasulullah memberikan pembelaan kepada laki-laki, sekaligus memberikan pembelaan kepada perempuan. Makanya Rasulullah itu menjadi panutan siapapun, lanang wedok, patut mengikuti tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya, karena tadi Allah menegaskan innal insana lafi khusr, semua merugi, maka saya ingin sedikit mengambil ayat yang saya baca pada salat Isya tadi. Luar biasa, Pak, ya. Kenapa sampai lupa? Lah iya, makanya saya itu tidak lupa mengaturkan doa kepada Allah, permohonan kepada Allah. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan Engkau ambil tindakan ketika aku lupa, aw akhtana, atau aku salah. Bener napa mboten, Pak? Nate lali napa mboten? Masya Allah. Kadang-kadang lali, kadang-kadang salah. Salah niku mergo ngerti tapi sik diterjang niku akhtana. Ya. Jadi kalau lupa memang lupa, ya.
yang lupa itu semua mesti diampuni Allah. Tapi ketika akhtana, eruh tapi diterjang, makanya kita matur kita nasina wa Rabbana wala tahmil alaina isra. Ya Allah, jangan engkau beban yang sangat berat yang aku tidak sanggup menerimanya. Kama hamal tahu alal ladzina min qablina, sebagaimana engkau membebani para orang-orang sebelum kita. Siapa itu? Kaumnya Nabi Musa. Siapa itu? Bapak-bapak kita. Beban hidupnya luar biasa berat. Jangan kau bebankan kepada dia. Wala tahmil alaina isra ma hamal Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Jangan kau bebankan aku tidak kuat ya Rabb. Ada yang mengatakan bahwa ujian itu disesuaikan dengan kita. Disesuaikan dengan mana? Kalau Allah menguji ujian yang berat itu berarti kita sanggup memikul. Tidak juga. Mau diberi ujian yang sangat berat, kadang-kadang kita ya ngersuloh. Makanya saya lebih suka Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Hadirin, ayat ini, doa ini saya kaitkan dengan masa iso lali ora apal walaili lho. Walaili itu saya tertarik dengan isinya. Dan itu sering saya baca ketika sholat isya, kebetulan saya imami. Saya baca kenapa? Rasulullah dulu ketika menegur Mu'adz bin Jabal karena membaca surah An-Nisa, bahwa yang dibaca itu walaili idza yaghsha. Dan itu yang sering saya baca. Kenapa? Jawabannya kenapa sih cendek-cendek kayak yang apa sih cendek tadi orang itu walaili. Tapi menarik sekali isinya. Saya baca dari apa indahnya walaili idza yaghsha. Pertama, Allah bersumpah dengan sebuah waktu, dengan sebuah suasana yang sangat luar biasa. Walaili, demi waktu malam. Idza yaghsha, ketika sudah menutupi siang. Ya, siang ditutupi, mataharinya di barat, belum ketutupan, makanya sih ditutupi siang hari tadi. Walaili idza yaghsha. Apa kesemanya? Nanti kita baca. Wan nahari idza tajalla. Allah bersumpah juga dengan siang yang sudah terang benderang. Idza tajalla, ketika sudah terang benderang. Wan nahari idza tajalla. Tidak hanya itu, Allah lanjutkan wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Dan apa saja yang Allah ciptakan, apakah itu laki maupun perempuan, itu semua sesuatu yang menarik. Seakan-akan Allah mengatakan, bukan seakan-akan, memang seperti itu. Allah menegaskan menciptakan laki dan perempuan. Semuanya itu ada kepentingannya. Apa kepentingannya? Kepentingannya supaya anak Adam ini tidak punah, maka Allah ciptakan laki dan perempuan. Apakah artinya? Artinya kenapa sih kita sekarang berpikir ojo kakek enggak reso ngingoni rumah samu sing ngingoni ku kowe. Siapa yang ngingoni, Pak? Masya Allah, Masya Allah. Saya, Pak, mempunyai pengalaman yang luar biasa. Jadi kadang-kadang anak saya bilang begini, kalau apa itu kebetulan omongan dengan mas-masnya, dengan adik-adiknya. Lah iya loh Bapak, biar ngono kok iso mulia anak putrane. Awake dhewe iki wis ngene kok kaya kangelan. Kenapa? Iya, karena berangkatnya saya dulu tidak pernah berpikir bisa menyekolahkan itu saya, tapi yang menyekolahkan siapa? Allah. Sehingga kalau ditanya, iya kuliah itu karena membuat Pak, wah saya nggak ngerti. Pokoknya dilakoni tekan game. Pak Wisna, gimana Pak Wisna? Sepakat Pak ya? Coba siapa yang berani? Anakku aku bergawe orang-orang perlu aku ngingoni kowe ngawur. Kita ini coba bertugas untuk berusaha, makanya Allah mengatakan inna sa'yakum lasyad. Masya Allah. Inna sa'yakum saktemene usaha sira kabeh lasyatta iku yektine berbeda-beda. Berbeda-beda. Ana sing petani, ana sing peternak, ana sing bakulan, ada yang macam-macam lasyatta. Kalau sudah dibilang lasyatta terus kenapa?
Allah melanjutkan, fa amman a'ta wattaqo. Sapa sing amrean, siapa yang dermawan, wattaqo, dan melakukan semua itu semata-mata karena Allah, semata-mata karena Allah, gemar berinfak, gemar bersedekah untuk kepentingan Islam, untuk kepentingan manusia. Wattaqo, semua dilakukan karena menunaikan perintah Allah. Kalau kita berusaha mencari nafkah untuk menafkahi istri dan anak-anak kita, itu berangkat dari wattaqo, karena itu perintah Allah. Kenapa kalau begitu? Katanya Allah di sini, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, mempunyai keyakinan, membenarkan yang baik-baik apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, itu kita pandang suatu kebenaran yang pasti, kebenaran yang mutlak. Wattaqo wa saddaqa bil husna. Kalau begitu fasan yasirul yusra, katanya Allah, akan aku mudahkan jalan menuju surga, al-husna, surga. Al-husna, jalan yang benar, mencapai keberuntungan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Fasan yasirul yusra, berangkatnya man a'ta wattaqo wa saddaqa bil husna. Kita yakin apa yang kita lakukan, baik mendatangi pengajian, baik kita berinfak, kita yakin tidak ada yang sia-sia, dan Allah pasti membalas. Kapan balasan Allah? Sebagian diberikan di dunia karena kita mempunyai kebutuhan di dunia, dan sebagian akan diberikan di akhirat. Napa kana boten diparing nonton donya kabeh, nang besok akhirat apa wae dhewe. Ya, jadi dunianya diberi, akhiratnya diberi. Makanya Rasulullah itu mengajarkan doa. Saya sering membaca doa itu luar biasa. Rasulullah mengajarkan doa apa? Allahumma aslih li dini. Ya Allah, perbaikilah agamaku. Alladzi wa ismat amri. Karena agamalah yang bisa melindungi aku. Melindungi dari apa? Dari kesesatan agama yang membunuh kita. Tanpa agama kita tidak berdaya. Wa aslih li dunyaya. Ya Allah, perbaikilah kehidupanku. Allati fiha ma'ani. Karena dunia itu tempat hidupku ya Rabb. Saya masih hidup. Mohon diperbaiki. Kalau Rasulullah memberikan contoh doa seperti itu, maka kita tidak boleh berpangku tangan. Kenapa? Kita wajib berusaha. Bagaimana supaya kehidupan dunia kita ini bisa meningkat pergaulan? Makanya kita dalam sholat sering berdoa, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kita tawajuh, berserah diri kepada Allah. Lawang tawajuh kok kurang ndonga tok, itu keliru. Tawajuh itu semuanya secara utuh. Nek Allah mereka, kalau Allah menyuruh kita bekerja harus bekerja, kalau Allah menyuruh kita berdoa harus berdoa. Kenapa? Karena kita yakin bahwa usaha kita itu tidak akan mencapai keberhasilan tanpa pertolongan Allah. Doa kita belum tentu kalau dijabai oleh Allah kalau Allah tidak berkenan. Maka kita harus betul-betul tawajuh, madep, mantap temenan nang dengar saya Allah. Ketika kita bekerja, kita tidak yakin tanpa pertolongan Allah kita berhasil. Makanya setiap kita bekerja mesti kita mohon pertolongan Allah. Ini contoh Pak ya. Kalau saya sedang bepergian, apalagi mengendarai motor, itu saya selalu berdoa, alhamdulillah, tawakal Allah, aku tawakal kepada Engkau ya Allah, tawakal kepada Engkau. Kadang-kadang kita berpikir begini, saya harus tua, saya dan motor. Iya, yang tua itu saya, tapi Allah tidak pernah tua. Dan saya bisa begini ini karena pertolongan Allah.
Saya selalu berdoa, Allahumma hawwin safarana hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Ya Allah, mudahkanlah perjalananku ini untuk menjadi sarana ketakwaanmu. Minal birri wat taqwa, sarana untuk berbuat bagus, sarana untuk bertakwa, sarana untuk mengamalkan apa yang kau ridhoi. Indah apa mboten indah Pak doa menika? Disesuaikan antara doa dengan usaha kita. Kadang-kadang jangan ngomong seperti aku yang mirip Pak, mirip saya balik mana? Wah, aku mau ndonga. Hawin alaina, hawin safarana hadzal birra wat taqwa. Kita tahu lagi mengenal amal lima. Karena perjalanan itu kadang-kadang kita rasa jauh sekali. Maka wat libu'da, ya Allah, itu maknanya ngelempet. Tapi tolong agung sini bagaimana ngelempetnya Allah. Dekatkanlah jaraknya ya Rabb. Ya, dekatkanlah. Jadi ketika kita mandang tolong agung, tapi Allah mendatangkan pikirannya menjadi lebih dekat. Wat libu'da. Ini menyerasikan antara doa dan usaha. Pun kalau terusakan. Ini bakas ayat itu buat Allah. Wa amma man bakhila. Kalau tadi dibilang inna sa'yakum lasyatta, usahanya, perilakunya berbeda-beda. Ada yang dermawan, ada yang pikir itu belum tentu. Kalau karena miskin belum tentu kan. Kadang-kadang ada orang yang miskin itu dermawan. Heran kita. Bahkan kadang-kadang lebih dermawan orang miskin daripada orang kaya. Coba itu sama-sama tukang becaknya itu. Aku silih duit 50.000. Lah duwe niku 50.000 kok disilih pisan. Nyok, ya. Dia rela mengulurkan tangan 50.000, baru dapat 50.000, temannya bilang pinjam 50.000. Tapi kalau orang yang kaya kadang-kadang bolak-balik nilai, masya Allah, bolak-balik nilai. Ya itu menarik sekali. Fa'amman bambakila wastana, akan tetapi orang yang pikir dan merasa dia sudah cukup, tidak butuh bantuan orang lain, hati-hati kamu, ya, hati-hati. Ya, fa'amman bambakila wastana, wa kadzdzaba bil husna, dia tidak menghiraukan Al-Quran, tidak menghiraukan sunnah Rasulullah, bahkan tidak yakin adanya balasan di hari akhirat. Orang yang seperti bagaimana? Orang yang seperti ini akhirnya bagaimana? Fasanu yassiruhu lil usra, akan aku mudahkan caranya menuju neraka. Usra diterjemahkan neraka, usra diterjemahkan kesulitan. Orang-orang yang bahagia tanpa bantuan orang lain pasti suatu saat Allah menyebabkan kesengsaraan karena kesombongannya. Wasna'na wa kadzabil husna. Fasan yasru lil usra. Masyaallah. Naudzubillah. Terusnya. Fasan yasru lil usra. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Padahal kekayaan yang kita miliki, ya ini Allah itu kalau menegaskan itu luar biasa, tidak bisa kita bantah. Berapa kekayaan kita ini? Sebenarnya hakikatnya punya siapa yang kita miliki itu? Punyaan Allah. Punyaan Allah. Kita cuma dititipi untuk dikelola. Iki lo kelolaan iki peno-peno tanda tangga musim miskin. Tapi kita berpikiran naikku ke sama. Nah ini saya punya pengalaman itu yang luar biasa Pak. Ini lagi-lagi saya tidak bermaksud ria, tapi itulah kehidupan manusia. Ada ya kadang-kadang itu ya bagaimana ya Pak, antara ikhlas dengan sedikit marah. Marahnya itu
ada pak anak masih usia SD kelas 2 itu setiap bulan bahkan kadang-kadang 1 bulan 2 kali datang, Pak saya disuruh ibu minta beras. Batin saya, ibu karo itu loh hubungannya apa kan ya seperti itu. Ya sama-sama memintanya. Numpak Grab. Terus Grab begitu bayar piro, piye karo wong iki. Ini mau saya tolak ini saya berpikir, nah iya loh, wong sing ndorong rene mau Gusti Allah. Berarti kan kita tak tolak terus jangan-jangan saya termasuk mau berbagi lah mas talina. Cuma saya bilang, Dok, kowe besok nek sugih hati-hati ya. Hati-hati kowe kudu kene karo kowe ya Pak, ya wis kene atau apa sugih kowe. Masya Allah, itu luar biasa. Terus seringkali sampai ada teman ya karena anaknya itu mesti dia nongkrongnya itu di masjid sama ibunya. Ya sama ibunya. Kalau saya sudah turun dari masjid, dia mengikuti saya. Itu ya. Nah teman-teman ngerti, kalau mau digubris sangat itu numan kata itu. Nah ya numan. Saya nggak tahu juga rezeki yang saya dapatkan ini dari Allah. Ada banyak Allah minta. Iya kita panen orang. Yang menarik Pak ya. Waktu itu saya cuma punya beras itu apa? 5 kiloan itu, 5 kiloan 2. Padahal waktunya ngaji. Jadi saya tak weno ora. Akhirnya saya berikan. Yang menarik itu yaitu tadi ada telepon, Pak minta dikirim ini, wis salah satu panjang lakone awake dhewe kudu ngene iki ya, saya bilang begitu. Ibunya dulu itu selalu ojo ngono. Tapi sekarang tidak. Ini saya sampaikan barangkali bapak-bapak juga mengalami seperti yang saya alami. Kembalikan saja kepada Allah. Tapi harus betul-betul kita haruskan. Nah, ini yang menarik. Wama yuni anmalu ila tawakka. Lupa kalau hartanya itu sudah satu saat nanti. Untuk apa harta yang baik? Kapan? Nah, kalau kita sudah mati sudah tidak butuh itu kok. Ya, sudah tidak butuh itu. Makanya kita dianjurkan banyak-banyak bersedekah. Karena saudara kita itu sebagai tabungan nanti kita di akhirat. Makanya Rasulullah mengatakan, harta yang kamu infakkan itu tidak akan mengurangi harta yang kamu miliki. Kenapa? Karena yang kamu infakkan itu sebagai tabunganmu. Kalau tadinya punya 10 juta, yang 1 juta kamu tabungkan untuk akhirat, itu tetap bahkan yang 1 juta ini menjadi paling tidak 10 kali, kan 10 kali ditambah 9 kan 19 juta. Itu artinya, itu pemahamannya sabda Rasulullah Muhammad SAW bahwa sedekah kita tidak akan mengurangi kekayaan kita. Diteruskan, inna alaina lal huda. Sak temene ing atase ingsun Allah. Nah, jadi menggunakan mutakalim ma'al ghair. Ya. Kenapa mutakalim ma'al ghair? Ini artinya Allah itu ya mesti melibatkan orang lain. Inna alaina lal huda. Sesungguhnya hidayah Allah ya ada pada hidayah itu yang memiliki adalah Allah. Tapi melibatkan orang lain seperti Pak Misnar, seperti siapa? Ya, makanya Allah menggunakan dhamir mutakalim ma'al inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Ditegaskan lagi, sesungguhnya akhirat, dunia dan akhirat itu milik kami. Artinya masa kowe duwe apa ae iku kowe tak titipi kersane Allah untuk dibagikan kepada siapa yang membutuhkan. Maka Allah memberikan ancaman, eling lho kowe anggar tukum aku meden-medeni. Nah ini Allah sendiri ini mutakalimnya dah aku meden-medeni kowe sira kabeh. Tak meden-medeni apa? Tak ancam nganggo apa?
kita ancam dengan api yang sangat menyala-nyala api. Luar biasa. Nek kowe nganti melanggar aturanku, melanggar ketentuanku, ingatlah la yaslaha illa al-ashqa. Tidak ada yang pantas masuk neraka yang menyala-nyala itu illal ashqa, kecuali orang yang durhaka. Semoga kita tidak termasuk al-ashqa, tidak termasuk orang yang ashqa. Semoga Allah kadzdzaba fatawa. Siapa ashqa itu? Orang yang tidak percaya dengan Al-Quran, orang yang tidak percaya dengan hari akhir, itu orang yang celaka. Celakanya apa? Getun gue besok na akhirat. Baru keseron rokok jahanam kala ya, kala mana ya, dalam surah At-Takatsur ya, itu luar biasa. Al-haqu takatsur tazul maqabir kala sawfa ta'lamun thumma kala sawfa kalau ta'lamuna ilmal yaqin la tarunnal jahim. Kita kalau temenan nonton rokok jahim itu tak pikir biyen kok cerita-cerita tok. Dadi saiki enek temenan. Tsumma tarawunnaha innal yaqin tsumma tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Baru kita dimintai pertanggungjawaban Allah. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kok nggih apa kowe sehat biyen? Senang-senang. Luar biasa. Tapi kita yang diberi kesempatan oleh Allah untuk mendatangi pengajian. Gusti, dulu ketika Engkau memberikan nikmat kesehatan kepada saya gunakan untuk jamaah Gusti, saya gunakan untuk ngaji ya Rob. Ya kalau itu kamu akan mendapatkan imbalan yang luar biasa. Ini loh ceritanya dulu ketika banyak orang senang-senang, kamu mengangkat kaki untuk ada tidak ada yang sia-sia. Alladzi kadzdzaba Allah wasayjan nabal akko. Orang-orang yang takwa bakal ngeduhake ingsun ha ing neraka jahanam at-taqwa ing wong sing padha takwa. Orang yang takwa dijauhkan dari sengatan api neraka. Semoga termasuk kita semua. Dan masing-masing kita nanti mencari siapa teman kita ketika mendatangi majelis taklim di Al-Quran. Penjenengan putus sampai nek begini dari kepanggil pulau punya padha si Pak Nur nak baru kita ya. Saya nggak tahu, sekalipun saya sudah berusaha baik dan baik-baik, saya ingin menyesuaikan doa dengan perilaku saya. Kalau Rasulullah mengatakan mohonlah kepada Allah agar agama kita itu ditingkatkan makin hari makin baik, bukan makin hari makin kendor begitu. Pak, misalkan kalau Rasulullah itu selalu menyatakan a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Apa artinya? Ibadah itu cuma nek biyen iku salat tepat waktunya tapi gak jamaah. Sekarang jamaahnya ayo kita galakkan jamaah kita. Karena jamaah kita itulah kemudian Allah memberikan anugerah rezeki kita menjadi barokah. Ini kalau saya membaca Durratun Nasihin itu luar biasa. Oh, jadi hikmah wong sing ahli jamaah itu rezekinya akan diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang enggan berjamaah maka Allah akan kurangi rezekinya. Kenapa? Ya itu tadi, karena kita tidak membenarkan firman-firman Allah. Diteruskan. Wasayjan nabul akal. Siapa akal itu? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Yang dijauhkan Allah dari neraka itu orang-orang yang memberikan hartanya untuk disucikan. Hartanya disucikan, hatinya disucikan dari kepikiran. Atine orang dirasa sadar dunia sakmene iki kagumane Allah suci ya, yatazakka. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Ketika kita berinfak sama sekali tidak mengharapkan balasan. Barusan Pak,
Saya tadi itu kebetulan potong. Nah itu tukang potongnya itu ngajak ngomong panjang lebar, bicara masalah sodako. Ya sodako. Saya kasih tahu, saya ngomong itu sodako. Iya Pak, sodako itu nggak ada yang sia-sia, pasti dibalas oleh Allah. Dia tahu, Pak katanya dibalas sampai lipatan yang tidak terbilang. Iya Pak, betul. Nah tapi ternyata selama ini saya belum merasakan sama seneng tak dibalas nantinya kabeh. Ya sajane nantinya ini yakin besok nak iku ora karep sampeyan. Allah Maha tahu kenapa yang di dunia itu diberikan cuma sedikit, nanti di akhirat diberi yang banyak. Kehidupan di akhirat itu nggak ada batasnya Pak. Jadi tidak ada kira-kira berapa ratus tahun, tidak ada batasnya. Jadi wajar kalau kebaikan kita itu tidak diberikan di dunia saja, tapi disimpan untuk nanti di akhirat. Paham Pak? Kira-kira kita masih nuntut nggak sholat ya Pak nggak kere? Kira-kira begitu Pak? Insyaallah. Kalau itu nanti ngaji itu divisi ya Pak Nur tak jadi betul sangat terus sendiri. Ya kalau kita mau sholat mesti dari subek karop sama dewi Quran. Kesalahan membantu sama apa sama kawan itu Gusti Allah bilang begitu. Ya. Jadi ada sebagian masyarakat itu mau menggawe sholat-sholatan, mau sholat, yo akeh sing tambah kere. Dia lupa kalau sholat kita itu akan dibalas oleh Allah nanti di akhir. Diteruskan. Hampir selesai. Ini peringatan apa Pak Ustaz? Illat tiga awajir bila usahakan ketika kita berinfak, kita beramal semata-mata mengharapkan ibtigo awajir rabbil a'la. Wal sofar percayalah kita nanti akan senang, akan ridho atas balasan Allah. Ayat ini menceritakan asbabun nuzulnya, menceritakan karakternya siapa? Abu Bakar. Tidak ada dermawan seperti Abu Bakar. Makanya Rasulullah mengatakan Abu Bakar satu-satunya sahabat yang luar biasa. Dan ini Rasulullah itu yang satu dipuji, tapi satu saat memuji yang lain karena kehebatannya yang lain. Termasuk Sayyidina Ali dipuji. Kenapa? Karena Ali itu adalah kuncinya ilmu. Semua ilmu ada pada Ali. Ya, memang Ali adalah sahabat yang paling luar biasa brilian otaknya. Sayyidina Utsman juga dipuji oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadilah pemimpin yang banyak memberikan pujian kepada bawahan. Inilah yang bisa saya sampaikan Pak. Semoga ada manfaatnya. Mari kita kembali. Al-Quran mengingatkan kepada kita semua, inna sa'yakum lasyatta fa amma man ahta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Yusra itu diterjemahkan surga, yusra itu diterjemahkan kemudahan. Kalau kita dermawan maka semua usaha kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau kita menjadi orang pikir, tidak ada lain tempatnya kecuali neraka. Tidak ada lain ujung hidup kita akan mengalami kesengsaraan karena kekikiran kita. Itu hendaknya menjadi pegangan kita. Untuk itu sebagai penutupnya, mari kita bersama-sama tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya menutup kajian saya selalu begitu. Kenapa? Karena jamaahnya itu ada yang NU, ada yang Muhammadiyah. Kafaratul majlisnya itu umum. Kalau NU biasanya membaca selawat, makanya saya selawat. Kalau Muhammadiyah menutup kajiannya alhamdulillah. Makanya tidak heran kalau saya dibilang Muhammad NU. Ya monggo, alhamdulillah. Tapi kita yang menjelaskan. Sekali lagi mohon maaf ya. Dan tadi ada menutup tidak sempat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allah dimafirkan ini juga. Ini saya tadi saya bertanya sama teman
lawan dia. Alhamdulillah tapi walidayya. Kenapa saya tidak selalu beda? Ayo kode baik, Alhamdulillah tapi walidayya. Kita minta petunjuk dari siapa? Minta tahu kepada siapa? Kepada Allah. Taufik itu prerogatif Allah. Makanya billahi taufiq wal hidayah. Sisa wallahi muwaffiq ila aqwamit podo sama tapi cuma berbeda kata saja. Dong ini kok gede nyapa toh. Jadi saya doakan, saya mohon jamaah di sini menjadi jamaah yang betul-betul santun, sopan dan bisa menerima yang lain. Kalau memang harus sama, kenapa harus berbeda? Kalau harus berbeda, kita harus saling menghargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.